Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada edisi yang ke-98 dalam pembahasan Alfiyah, dan sedikit membahas tentang kisah-kisah yang masyhur, kisah cinta yang pernah terjadi di Persia, yang hari ini berubah nama menjadi Iran. Dan hari ini adalah hari Jumat, tanggal 1 bulan Ramadan, tanggal 24 bulan 4 2020. Saya akan meneruskan dulu tentang pembahasan masalah Ibnu Aqil, yang mana hari ini sudah sampai pada halaman 201 dan halaman rangkuman sudah sampai pada halaman 33. Ini sudah hampir hatam, tinggal satu lembar. Makanya pembahasan ini saya selingi juga dengan cerita biar sampai 100 sesi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya akan membahas dulu tentang inti dari pembahasan, ialah Alfiyah, dan saya akan memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaka haylalin wa syadza fi alil wa nawihi fakku binaklin fakubil. Jadi apabila ada dua huruf yang sama dan berharkat, maka huruf yang pertama harus diidghamkan kepada huruf yang nomor dua, seperti madda asalnya madada, dengan syarat ini yang sudah dijelaskan di depan: 1, 2, 3, 4, 5. Yang nomor 5 bukan berupa lafadz yang mulhaq kepada rubai. Jadi yang mulhaq itu adalah fa'lal, ya. Di sini contohnya haylalah. Haylalah ini ada dua huruf yang sama, lam dan lam. Undang-undang di depan itu harus diidghamkan kalau ada huruf yang sama seperti ini, dan keduanya berharkat maka harus diidghamkan. Haylalah sudah memenuhi kriteria tersebut, dua huruf yang sama dan juga sama-sama berharkat. Tapi karena di sini itu adalah mulhaq dengan rubai, fa'ala, fa'yala, termasuk fa'lalah, ini yang asalnya halla dimulhaqkan, ditambahkan ia, diikutkan wazan fa'ala menjadi haylalah, maka ini tidak bisa dilakukan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, yang nomor 5. Jadi bukan termasuk yang nomor 5 ini, bukan berupa huruf yang mulhaq, lafadz yang mulhaq kepada rubai. Lafadz yang wajib diidghamkan tapi dilepas hukumnya syadz. Jadi harusnya wajib diidghamkan, ternyata tidak diidghamkan, itu hukumnya syadz. Contohnya seperti alilah. Alilah ini harusnya diidghamkan menjadi Allah, tapi di sini dilepas, ini hukumnya syadz. Dan itulah pembahasan ilmu nahwu Alfiyah yang edisi pada 98. Seterusnya saya akan meneruskan tentang cerita yang masyhur, ialah tentang kisah cinta antara Laila dan Qais. Ini terjadi di negara Persia. Kisahnya
seorang kepala suku Bani Umar di Jazirah Arab memiliki segala macam yang diinginkan orang, kecuali satu, bahwa ia tak punya seorang anak pun. Tabib di desa sudah menganjurkan berbagai macam ramuan dan obat, tetapi tidak berhasil. Ketika semua usaha tampak tak berhasil, istrinya menyarankan agar mereka berdua bersujud di hadapan Tuhan dan dengan tulus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada mereka berdua. Jawaban suami, mengapa tidak? Kita telah mencoba berbagai macam cara. Mari kita coba sekali lagi, tak ada ruginya. Mereka pun bersujud kepada Allah sambil berurai air mata dari relung hati mereka yang terluka. Wahai segala kekasih, jangan biarkan pohon kami tak berbuah. Izinkan kami merasakan manisnya menimang anak dalam pelukan kami. Anugerahkan kepada kami tanggung jawab untuk membesarkan seorang manusia yang baik. Berikan kesempatan kepada kami untuk membuatmu bangga akan anak kami. Tak lama kemudian, doa mereka dikabulkan dan Allah menganugerahkan mereka seorang anak laki-laki yang diberi nama Qais. Sang ayah sangat bahagia sebab Qais dicintai oleh semua orang. Ia tampan, bermata besar, dan rambutnya hitam yang menjadi pusat perhatian dan kekaguman. Sejak awal Qais telah memperlihatkan kecerdasan dan kemampuan fisik istimewa. Ia punya bakat luar biasa dalam mempelajari seni, mempelajari berperang dan memainkan musik, melantunkan syair dan melukis. Ketika sudah cukup umur untuk masuk sekolah, ayahnya memutuskan membangun sebuah sekolah yang indah dengan guru-guru terbaik di Arab yang mengajar di sana. Dan hanya beberapa anak saja yang belajar di situ. Anak-anak lelaki dan perempuan dan keluarga terpandang di seluruh Jazirah Arab belajar di sekolah baru ini. Di antara mereka ada seorang anak perempuan dari kepala suku tetangga, seorang gadis bermata indah yang memiliki kecantikan luar biasa. Rambut dan matanya hitam sehitam malam. Karena alasan inilah mereka menyebutkan Laila, sang malam. Meski ia baru berusia 12 tahun, sudah banyak pria melamar untuk dinikahi. Sebab sebagaimana lazimnya kebiasaan di zaman itu, gadis-gadis sering dilamar pada usia yang sangat muda, yakni 9 tahun. Laila dan Qais adalah teman sekelas. Sejak hari pertama masuk sekolah, mereka sudah saling berterik satu sama lain. Seiring berlalunya waktu, percikan ketertarikan ini makin lama menjadi api cinta yang membara. Bagi mereka berdua, sekolah bukan lagi tempat belajar. Kini sekolah menjadi tempat mereka saling bertemu. Ketika guru sedang mengajar, mereka saling berpandangan. Ketika waktunya menulis pelajaran, mereka justru saling menulis namanya di atas kertas. Bagi mereka berdua tak ada teman atau kesenangan lainnya. Dunia kini hanyalah milik Qais dan Laila. Mereka buta dan tuli pada yang lainnya. Sedikit demi sedikit orang mulai mengetahui cinta mereka, dan gunjingan-gunjingan pun mulai terdengar. Di zaman itu tidaklah pantas seorang gadis dikenal sebagai sasaran cinta seseorang, dan sudah pasti mereka tidak akan menanggapinya. Ketika orang tua Laila mendengar bisik-bisik tentang anak gadis mereka, mereka pun melarangnya pergi ke sekolah. Mereka tak sanggup lagi menahan beban malu pada masyarakat sekitar. Ketika Laila tidak ada di kelas, Qais menjadi sangat gelisah, sehingga ia meninggalkan sekolah dan menelusuri jalan-jalan untuk mencari kekasihnya dengan memanggil-manggil namanya.
Ia melantunkan syair untuknya dan membacakannya di jalan-jalan. Ia hanya berbicara tentang Laila. Dan tidak juga menjawab pertanyaan orang-orang kecuali bila mereka bertanya tentang Laila. Orang-orang pun tertawa dan berkata, "Lihatlah Kais, ia sekarang telah menjadi seorang majnun gila." Akhirnya Kais dikenal dengan nama ini, yakni Majnun. Melihat orang-orang dan mendengarkan mereka berbicara membuat Majnun tidak tahan. Ia hanya ingin melihat dan berjumpa dengan Laila kekasihnya. Ia tahu bahwa Laila telah dipingit oleh orang tuanya di rumah, yang dengan bijaksana menyadari bahwa jika Laila dibiarkan bebas bepergian, ia pasti akan menjumpai Majnun. Majnun menemukan sebuah tempat di puncak bukit dekat desa Laila dan membangun sebuah gubuk untuk dirinya yang menghadap rumah Laila. Sepanjang hari Majnun duduk di depan gubuknya di samping sungai kecil berkelok yang mengalir ke bawah menuju desa itu. Ia berbicara kepada air, menghanyutkan dedaunan bunga liar, dan Majnun merasa yakin bahwa sungai itu akan menyampaikan pesan cintanya kepada Laila. Ia menyapa burung-burung dan meminta mereka untuk terbang kepada Laila serta memberitahukannya bahwa ia dekat. Ia menghirup angin dari barat yang melewati desa Laila. Jika kebetulan ada seekor anjing tersesat yang berasal dari desa Laila, ia pun memberikan makan dan merawatnya, mencintainya seolah-olah anjing itu suci, menghormatinya dan menjaganya sampai tiba saatnya anjing itu pergi jika memang mau demikian. Segala sesuatu yang berasal dari tempat kekasihnya dikasihi dan disayangi sama seperti kekasihnya sendiri. Bulan demi bulan berlalu dan Majnun tidak menemukan jejak Laila. Kerinduan kepada Laila sedemikian besar sehingga ia merasa tidak bisa hidup sehari pun tanpa melihatnya kembali. Terkadang sahabat-sahabatnya di sekolah dulu datang mengunjunginya, tetapi ia berbicara kepada mereka hanya tentang Laila, tentang betapa ia sangat kehilangan dirinya. Suatu hari 3 anak lelaki sahabatnya yang datang mengunjunginya demikian terharu oleh penderitaan dan kepedihan Majnun sehingga mereka bertekad membantunya untuk berjumpa kembali dengan Laila. Rencana mereka sangat cerdik. Esoknya mereka dan Majnun mendekati rumah Laila dengan menyamar sebagai wanita. Dengan mudah mereka melewati wanita-wanita pembantu di rumah Laila dan berhasil masuk ke pintu kamarnya. Majnun masuk ke kamar sementara yang lain berada di luar berjaga-jaga. Sejak ia berhenti masuk sekolah, Laila tidak melakukan apapun kecuali memikirkan Kais. Yang cukup mengherankan, setiap kali ia mendengar burung-burung berkicau dari jendela atau angin berhembus semilir, ia memejamkan matanya sembari membayangkan bahwa ia mendengar suara Kais di dalamnya. Ia akan mengambil dedaunan dan bunga yang dibawa oleh angin atau sungai dan tahu bahwa semuanya itu berasal dari Kais. Hanya saja ia tidak pernah berbicara kepada siapapun, bahkan juga kepada sahabat-sahabat terbaiknya tentang cintanya. Pada hari ketika Majnun masuk ke rumah Laila, ia merasakan kehadiran dan kedatangannya. Ia mengenakan pakaian sutra yang sangat bagus dan indah. Rambutnya dibiarkan lepas bergerai dan disisir dengan rapi di sekitar bahunya. Matanya diberi celak hitam sebagaimana kebiasaan wanita Arab.